Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Agustin. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang statistika. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar statistika atau bahkan sudah pernah belajar statistika di kelas 7. Nah, kita ulas. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Dan data sendiri adalah suatu informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Nah, di dalam statistika juga mengenal populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan data dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakter yang sama yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Nah, data sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Contohnya apa saja? Contoh, data-data nilai ujian. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata atau bukan angka. Contohnya apa? Data tentang hobi seseorang, cita-cita seseorang. Di dalam statistika ini, kita akan belajar menganalisis penyajian data, menentukan min, median, dan modus, menentukan ukuran dan penyebaran data. Kali ini kita akan belajar menganalisis data. Kalian diharapkan ketika selesai belajar menganalisis data, dapat membaca data dari berbagai macam diagram, dapat menganalisis dan menentukan data, dapat memprediksi serta menarik kesimpulan dari data yang ada. Oke, kita lanjut ke contoh diagram batang. Di sini ada diagram batang hasil tangkapan ikan. Nah, pertanyaannya itu, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Nah, kita lihat di diagram batang ini. Diagram batang yang tertinggi merupakan hasil tangkapan ikan terbanyak. Kita lihat di sini tahunnya tahun berapa? Tahun 2007. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Nah, kita lihat nih di sini, kita mencari selisih. Kalau misalkan kita mencari selisih, yaitu pengurangan jumlah ikan terbanyak dikurangi jumlah ikan paling sedikit. Kita lihat di sini, ikan terbanyak itu 2007 sebanyak 5 ton atau 5.000 kilogram. Terus, ikan paling sedikit itu tahun 2004. 2004 itu sebanyak 2 ton atau 2 kilogram. Nah, selisihnya 5.000 dikurangi 2.000 itu 3.000 kilo atau 3 ton. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Di sini ada diagram garis. Nah, diagram garis di sini itu menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria. Kita langsung ke pertanyaannya. Banyaknya siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, ini merupakan contoh pertanyaan dari level menganalisis. Level menganalisis. Oke, kita lihat. Tahun 2007. Tahun 2007 ini total siswanya itu 100 siswa. Yang diminta itu 55% siswa perempuan dari tahun tersebut. Berarti 55%. 55% itu 55 per 100
dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena siswa tahun 2007 jumlahnya itu 100. Nah, maka hasilnya itu 55 siswa perempuan. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Banyaknya siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari siswa pada tahun tersebut. Nah, kita lihat nih di titiknya tahun 2012. Di tahun 2012, jumlah total siswanya itu ada 160. Maka kita cari 40%-nya dari 160. Caranya 40 per 100 dikali banyaknya siswa ada berapa? 160. Maka ini hasilnya 64 siswa perempuan. Nah, ini juga termasuk masih level menganalisis. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan dari tahun 2012? Nah, kita lihat saja nih dari tadi hasil menganalisis kita. Tahun 2007 sama 2012 banyaknya mana gitu. Nah, kesimpulannya adalah tahun 2007 itu lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2012. Contoh selanjutnya, kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Nah, di sini ada data flash disk milik kereta. Nah, data flash disk milik kereta ini totalnya itu ada 4 GB. 4 GB ini setara dengan 4000 MB. Nah, isinya ada apa aja? 20% data musik, 10% data kosong, 10% data lain, 40% data ajar, dan 20% data foto. Oke, kita ke pertanyaan. Jika Reta ingin menambahkan data buku ajar yang baru, filenya berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Nah, kita hitung dulu nih, diketahuinya berapa? 4000 MB. Nah, 10%. 10% dapat dari mana? Kita lihat file yang masih kosong ini 10%. Nah, kita cari 10%-nya dari 4000 MB itu berapa? Maka 10 per 100 dikali 4000. Maka hasilnya itu 400 MB. Nah, kesimpulannya apa? Cukup atau tidak? Jelas tidak cukup sebab kapasitas yang dibutuhkan adalah 750. Sedangkan kapasitas yang tersedia itu 400 MB. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, file data lainnya di flash disknya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar yang baru itu bisa ditambahkan ke dalam flash disk? Nah, kita cari dulu kapasitasnya, diketahuinya kapasitas total 4000 MB. Terus kapasitas musik itu 20%. Kalau 20%, maka 20 per 100. Kita cari dulu nih. 20% dari 400 MB itu berapa? 20 kali 4000 dikali 100, maka hasilnya 800 MB. Nah, selanjutnya tadi file yang dibutuhkan itu berapa? 750. 750 dikurangi file yang kosong. File yang kosong itu berapa? 400 MB. Nah, 750 dikurangi 400 itu berapa? 350. Nah, kita cari 350 dari 800 MB ini berapa persen? Caranya 350
dikali 100% dibagi 800, itu berapa hasilnya? 0,4375%. Oke, sekarang kita contoh ke data pada tabel. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta. Nah, di sini ada album A kapasitasnya 75 MB, album B 85 MB, album C 125 MB, album D 48 MB, album E 152 MB, album F itu 95 MB, album G itu 66 MB, album H itu 85 MB, album I itu 69 MB. Nah, ini masih kelanjutan soal yang tadi. Dia ingin menambahkan file buku ajar yang baru berkapasitas 750 MB tersebut, akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file miliknya dengan syarat 3 album pada file musik miliknya yang harus dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar yang baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, tadi nih, file yang dibutuhkan 750. File yang kosong itu ada 400 MB. 750 dikurangi 400 itu 350. Maka kita akan menghapus 3 album yang kapasitasnya terbesar. Apa saja kapasitasnya terbesar? Album C, terus album E, dan album F. Nah, album C, album E, dan album F. Album C 125, album E 152, dan album F itu 95. Ketika semuanya dijumlahkan, ini akan menghasilkan 375 MB. Dikarenakan kekurangannya hanya 350 MB, dengan menghapus 3 album musik yang memiliki kapasitas terbesar, maka file data buku Reta bisa dimasukkan ke dalam flash disk. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dulu pelajaran hari ini tentang menganalisis data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.